Menegangkan, kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus hari ini menemui titik balik. Ini yang terjadi ketika agenda pertemuan antara Pratiwi Novianti dengan Agus Salim yang didampingi Farhad Abbas selaku kuasa hukumnya digelar sore tadi di Gedung Juang 45 di Bilangan, Jakarta Pusat pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan yang diinisiasi oleh pihak Novi atas desakan pihak Agus tersebut pun berujung secara tak terduga. Lantas, seperti apa nasib uang donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim yang selama ini berada di rekening Novi? Benarkah Novi akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada Agus untuk keperluan pengobatannya? Atau justru terjadi deadlock alias tidak terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak karena memiliki argumentasi yang berbeda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Anti klimaks, kisruh donasi terjadi pada sore tadi Jumat tanggal 15 November 2024 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat ketika digelar pertemuan antara pihak Pratiwi Novianti dengan Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas dan tim atas inisiasi dari pihak Novi. Terkait pertemuan beragenda penyelesaian masalah donasi untuk Agus tersebut, lantas, seperti apa detik-detik kehadiran para pihak di pertemuan tersebut? Dan seperti apa pula suasana pertemuan tersebut berlangsung? Seperti apa pula argumentasi dari masing-masing pihak yang hadir? Dan seperti apa hasil kesepakatan yang dicapai? Tenovi udah siap hari ini, Tenovi? Siap bertemu pihak Agus. Siap. Berharap apa Tenovi hari ini? Misi. Semuanya cepat selesai ya. Salah seminggu. Komunikasi dengan pihak Agus. Jalan dulu. Kaca. Kasih jalan dulu. Mundur dulu. Tolong kasih wawasan tes. Kodensu, gimana Kodensu? Kasih keluar dulu. Aduh, iya. Misi Mas. Permisi Mas. Mas gak kelihatan jalannya Mas ya. Kasih lewat, gak kelihatan. Sorry. Diam dulu. Dia mau ngomong. Tenang dulu semuanya. Jadi ini hari ini bisa terjadi itu karena ada itikat baik dari Novi dan kawan-kawan. Saya di sini hanya sebagai tamu, bukan sebagai host. Saya hanya membantu dalam broadcastingnya saja. Tim saya tidak ikut campur. Dan oleh karena itu nanti dari penyelenggara silakan ditanyakannya aja langsung apabila wartawan boleh masuk atau tidak. Kalau saya pribadi, saya datang sini sebagai tamu. Saya tidak mau intervensi apa yang terjadi hari ini. Semoga hari ini terjadi perdamaian karena di sini masalah donasi ini bisa selesai. Itu yang kita harapkan kan ya. Jadi saya masuk dulu. Nanti setelah itu kita bisa wawancara. Bang, ini perdamaian seperti apa yang Bang? Apa? Perdamaian seperti apa? Udah nanti izin kasih jalan. Perdamaian yang terbaik untuk kedua belah pihak. Itu yang paling penting. Kanan aja Kak. Sorry. Biar. Kasih jalan ya. Jalan dulu.
Jalan dulu. Pihak-pihak yang berkepentingan yang hadir dalam pertemuan sore tadi, seperti Novi, pihak donatur dan juga Denny Sumargo yang telah memberikan wadah donasi sebelumnya pun mengungkapkan pandangan mereka terkait kisruh donasi selama ini dan solusi yang diambil pihak Novi. Lantas, seperti apa pandangan pihak Novi menanggapi hasil agenda pertemuan dengan Agus Salim dan Farhad Abbas pasca terjadinya ketegangan berlarut-larut di tengah kisruh soal donasi tersebut? Ya justru mau mendengar dari Mas Agus itu seperti apa gitu kan tentang upaya mediasi ini gitu. Mungkin lebih cair dan bisa lebih fokus pada tujuan ya, nggak melebar lagi, nggak ngulang lagi kronologi gitu kan. Ya itu yang kita capai, dan walaupun kita ulang ternyata yang datang nih nggak tahu banyak juga kan gitu, itu repot. Kita menunggu dari Agus untuk menyikapinya seperti apa. Ya, kalau misalnya hari ini ya kan WA ke Gary, Pak Gary ini ada rencana tindakan saya, tolong DP 1 juta, langsung kan, langsung. Gak usah perlu tunggu apa-apa lagi, langsung seperti itu. Jadi tapi kan memang sampai sekarang kita tidak mengetahui rencana medis seperti apa, itu sih. Dan Novi, ini hari ini kan gagal ya. Ada kemungkinan akan rencana kedua ingin bertemu, bikin pertemuan. Kalau gagal sepertinya bukan gagal ya. Ini kan kita dalam upaya proses ke sana. Ya. Jadi kita menunggu tanggapannya. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya ada Bu Elmi ya ngechat Mas Gary ini ada rencana medis, perlu biaya sekian. Langsung kok. Itu langsung kok nggak masalah gitu. Dari awal kita juga yang awal itu juga bahkan kita mau depositkan, kita mau taruh uang di JSC ya di rumah sakit, dan rumah sakit dengan melihat legalitas yayasan itu menyatakan nggak apa-apa Pak, bisa aja nih masuk dulu, yang penting udah ada penanggung jawab dari BPJS. Betul. Itu aja sih. Donasi Dan sakit personal lah. terserah bebas. Kalau saya kan ini donasi dari banyaknya orang, ribuan, 8.000 atau 10.000, kita nggak tahu. Ya sebanyak itu otomatis amanahnya dan moralnya tetap di yayasan. Mungkin sekarang ini mau kita closing statement aja gitu. Teteh udah lumayan capek nih habis kegiatan seharian. Nah ini kemungkinan tadi kita mendengar gitu kan dari para donatur, dan tadi ada kuasa hukumnya para donatur. Nanti akan dibuatkan polling oleh mereka, ini menurut informasi mereka, akan dibuatkan polling berupa website resmi yang terdaftar di Kemenkominfo atau Kemenbiji, itu saya juga kurang paham. Nanti di sana akan ada 3 pilihan bagi para donatur yang punya verifikasi, bukti transfer dan lain-lain gitu kan. Masuk ke website itu, pilih, ada 3 pilihan menurut informasi mereka begitu. Ada uang ini tetap untuk Mas Agus, uang ini dikembalikan ke donatur sesuai bukti transfer, atau ketiga, uang ini untuk penerima manfaat yang lain. Silakan aja, itu bergulir aja kalau dari kita. Dan mereka, kuasa hukum donatur udah menyatakan nanti kalau udah dapat bulat dia akan menggugat yayasan secara perdata tuh untuk menetapkan hal itu ya. Ya, kita lihat aja. Kita sih tunggu aja semua apa itu kita tunggu. Kita lihat. Ya, tapi poin penting di sini adalah Novi tidak akan mundur satu langkah pun untuk ya berbuat kebaikan ya sebagai pejuang kemanusiaan. Itu aja poinnya. Ya, apapun yang terjadi kita akan langkah terus, jalan terus. Ya. Dari kuasa hukum donatur yang hari ini juga diundang untuk hadir dalam acara perdamaian antara kubu Teh Novi dengan kubu Agus Salim. Ternyata memang tadi dialognya itu sudah deadlock sebetulnya, tapi karena moderator menginginkan forum ini adalah forum perdamaian, maka terkesan terlalu dipaksakan. Karena dari pihak sebelah sana menginginkan proses perdamaian ini serahkan aja uangnya tanpa penyelesaian laporan-laporan yang sudah ada. Tapi dari kubu yang satunya juga gitu, nggak mau cuma sekedar menyerahkan. Nah kami dari pihak donatur sebetulnya memberikan alternatif penyelesaian atas sengketa ini. Jadi kami sudah mendata ada 8.000 donatur dan itu sudah kita buatkan polling. Ya nanti tinggal kita sebar pollingnya ini, ya udah berjalan. Nah sementara ini kita dapat kuasa dari koordinator wilayah, ada dari Sumatera, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Kalimantan. Nah karena donatur ini terdiri dari WNA dan WNI, nah ini masih dalam proses pengumpulan data. Dan mereka sudah dibuatkan data
kuasa elektronik dan secara sekaligus memberikan 3 pilihan. Yang pertama pilihannya adalah apakah setuju dana ini dikembalikan kepada Agus. Yang kedua adalah apakah dana ini tetap dikelola oleh yayasan dan dapat digunakan oleh yayasan untuk pengobatan Agus dan korban-korban yang lainnya. Yang ketiga adalah dana ini dikembalikan kepada donatur. Nah, nanti dari hasil polling ini kita akan buat satu gugatan ke pengadilan negeri agar dana ini kita serahkan kepada majelis hakim. Dan nanti majelis hakim inilah yang akan memutus apakah dana ini tetap diberikan kepada Agus atau kepada yayasan atau dikembalikan. Pertemuan antara Novi dengan Agus Salim sore hari ini yang digelar atas inisiasi dari pihak Novi menjawab desakan dari pihak Agus selama ini di tengah adanya tuntutan biaya operasi dan pengobatan Agus di rumah sakit yang berujung mengejutkan. Penggunaan uang donasi itu kita selalu udah sampaikan ini bisa dirembes, ya bisa dirembes, dan memang sebelum tim Bang Eva datang pun juga metodenya rembes, tapi memang tidak atau belum dirembes ke kita. Kalau dirembes kita bayar gitu kan. Jadi tambahin lagi rencana medis itu kita minta ya kan. Kita udah punya rencana medis kemarin kan. Apabila ada kebutuhan untuk tindakan yang cukup besar, langsung di DP-kan kok, itu langsung dibayarkan. Gak ada masalah untuk itu. Langsung seketika itu juga ya. Jadi gak ada masalah untuk itu. Pada saat yang pertama kali itu tanggal 21-22 Oktober kalau nggak salah ya. Itu kita udah mau depositkan gitu untuk rencana tindakan operasi kelopaknya Mas Agus. Tapi kan dia nggak ada kabar dan lain-lain. Nah itu yang kita bingung. Tadi udah saya sampaikan juga. Nah sekarang kedepannya seperti apa? Ya kita harapkan mereka tetap komunikasi gitu kan, pengobatan, upaya hukum dan upaya mediasi juga ya berjalan juga gitu. Jadi kita bisa pisahkan lah, jangan dicampur-campur melebar-lebar kemana-mana. Tapi tanggal untuk sampai sekarang ini Mas Geri ini yang proaktif ya sama istrinya Mas Agus, Elmi. Setiap ada kejadian selalu saya minta tolong follow up terus. Jangan malu-malu, jangan sukan-sukan, udah terus follow up. Jangan berhenti untuk memfollow up. Apapun namanya itu. Mas Geri follow up, waduh Om tapi nggak ada jawaban, follow up terus, ya terus. Saya minta agar supaya di follow up. Kenapa? Karena kita mengetahui betapa penting dana tersebut untuk pengobatan. Ini saya kira itu undangannya adalah untuk mencari titik temu dan ada penyelesaian. Tadi ada debat kesana kemari. Mereka minta apa yang kami inginkan untuk kasus Agus. Saya sampaikan kami kalau memang mereka ingin kasus ini cepat selesai. Tadi disampaikan begitu oleh lawyernya ya. Maka saya jawab kami ingin segera selesai juga. Apa? Caranya gampang. Pindahkan uang yang telah dipindah dari Agus ke Yayasan Novi, dikembalikan ke Agus sampai sembuh, dan sisanya biar dipakai untuk kebahagiaan Agus dan keluarga. Dan dibuka rekeningnya. Yayasan Banovi. Berapa yang masuk donasi ke Yayasan Banovi? Sampai sekarang kita tidak tahu ya. Jadi terakhir itu kondisi keuangannya bagaimana, karena titik temu ya Bang hari ini belum titik temu. Tapi pihak sana mengusulkan tadi sekilas. Tapi kami akan mempelajari usulan mereka, itu ada 2 lembar, akan kami pelajari kantor dulu, baru kami akan merilis ya pendapat kami seperti apa. Usulannya apa aja Bang? Ya salah satunya Agus harus sampai sembuh, saya kira begitu ya. Kemudian sisanya tetap sama. Tapi cuman kan uangnya tetap di yayasan dia. Nggak, dibaginya di pihak ketiga Bang. Pihak ketiga itu di mana Bang? Pihak ketiga itu artinya buka rekening bersama. Tadi yang disampaikan buka rekening bersama, lalu diaudit bersama. Betul. Tapi harus diketahui kemarin kami sudah ke Dinsos. Kami minta penjelasan dari Dinsos terkait dana yang masuk ke Agus. Ini masuknya ini charity, yang dimana pemberian secara sukarela. Artinya itu haknya Agus. Haknya Agus mau dipakai untuk apapun itu haknya Agus. Tidak ada boleh yang membatasi. Itu yang harus dipahami. Dan itu dasar pemindahan itu apa? Dari Agus ke Yayasan Banovi. Itu yang pengen kami tanyakan, cuman nggak ada penjelasan yang lebih lanjut. Hasil pertemuan antara Novi dan Agus hari ini yang mengejutkan. Lantas seperti apa tanggapan Denny Sumargo terkait hasil pertemuan yang diinisiasi pihak Novi mencari solusi dari kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk pengobatan mata Agus Salim? Tadi kan sudah ngobrol dari kedua belah pihak.
Saya berharap hari ini bisa selesai. Jadi posisi saya di sini hanya sebagai orang yang membantu membroadcast pertemuan ini. Penyelenggaranya dari Novi karena dia punya itikat baik untuk segera menyelesaikan. Oke, poinnya tadi nanti kalian bisa cek di YouTube aja. Karena keseluruhan, karena Bang Farhad sama Agus tidak bisa datang, jadi kan pasti ada sesuatu yang menggantung. Penyelesaian donasi ini harus segera diselesaikan. Kita semua udah capek, dan terutama yang harus kita tahu, Agus ini membutuhkan bantuan. Oke, hujatan kepada dia udah terlalu banyak, dan Agus serta timnya, pengacaranya harus tahu cara bagaimana untuk supaya hujatan itu berhenti juga. Saya juga udah koordinasi sama pihaknya Novi supaya berhenti untuk segala jenis provokasi. Karena ini udah kemana-mana dan masuk ke ranah pribadi orang. Orang-orang yang tidak ada masalah di sini akhirnya kena pengancaman, kena pasal, kena ini, dan itu saya pikir udah tidak bijak untuk kita kasih tontonan ke masyarakat kita, terutama generasi muda. Bukan begini. Intinya saya hanya membantu sebisanya, saya tidak mau intervensi karena seperti yang saya bilang dari kemarin bahwa saya di sini tidak membela kiri atau kanan. Yang saya bela adalah kebenaran. Barang siapa salah, saya akan bilang salah. Barang siapa benar, saya akan bilang benar. Tapi tujuan saya adalah Agus dan Novi, mereka bisa berdamai, bisa menyelesaikan masalahnya, uang donasi bisa mengalir, Agus bisa segera melakukan pengobatan dengan baik, dan clear. Ini akan menjadi prudensial buat kita semua bahwa masalah ketika sudah dibawa ke ruang publik dan ketika sudah banyak yang campur, akhirnya kemana-mana. Makanya saya menawarkan waktu itu tidak usah dibawa ke ruang publik, mediasi secara personal supaya tidak jadi begini. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Oleh karena itu, kalau Bang Farhad dan Novi ingin bertemu ya secara pribadi, jauh lebih baik supaya masalah ini bisa segera semangka. Karena tujuan saya adalah semua orang harus punya niat baik dan datangnya akan sampai saya terlihat ikut campur dalam masalah ini. Karena uang ini adalah diperuntukkan untuk Agus lewat pengawalan yayasannya Novi. Dua-duanya sejalan kok. Kok sekarang akhirnya berpisah? Kita pikir pakai otak gitu. Ini bukan serial drama, ini bukan sinetron. Jangan terlalu banyak gimmick dan dramanya di dalam. Kita semua menantikan Bang Farhad sama Agus dan keluarganya supaya selesainya juga enak. Makanya aku datang hari ini. Sebenarnya aku nggak perlu datang kan, karena aku sebagai media broadcaster aja dan udah diurus sama timnya. Tapi saya berharap mungkin dengan datangnya saya, kalau Bang Farhad sama Agus datang, ini bisa selesai dengan baik, saya akan bantu. Gitu loh. Uang 1,3 miliar itu penyelesaiannya gimana? Saya akan bantu gitu loh. Tapi ya mau ketemu lah baik-baik semuanya gitu. Dan kenapa harus disiarkan? Supaya masyarakat melihat bahwa terjadi kesepakatan dua belah pihak dan akhirnya respect lah kepada Bang Farhad, respect kepada Agus, respect kepada Novi. Baik semuanya. Mengejutkan hasil pertemuan antara pihak Pratiwi Novianti dengan Agus Salim dan kuasa hukumnya Farhad Abbas hari ini. Lantas apa pula yang membuat Farhad Abbas merasa yakin bahwa kini banyak pihak yang ingin melawan Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Perseteruan Farhad Abbas dengan Denny Sumargo tampaknya masih terus bergulir. Namun di mata Farhad Abbas saat ini kondisi Denny Sumargo tidak lagi oke, melainkan sudah knock out, KO oleh langkah hukum yang Farhad layangkan. Sehingga dinilainya Denny sudah mulai tidak mengejek dirinya lagi. Dalam kondisi tersebut, Farhad mengaku dirinya sudah biasa-biasa saja menghadapi Denny Sumargo.
Apalagi Farhad mengklaim bahwa saat ini sudah ada banyak orang yang ingin melawan Denny Sumargo. Namun Farhad Abbas juga tetap mengapresiasi pihak-pihak yang sudah memaafkan Denny Sumargo. Kalau Densu ini sekarang ini, kalau kemarin dia oke, sekarang terbalik jadi KO. Ya kan? Cuman saya kalau sama orang yang KO, saya nggak mau takabur, nggak mau sombong. Takutnya juga saya yang lagi oke, nanti terbalik lagi saya yang KO kan? Nah, jadi biasa-biasa aja menghadapi Densu. Karena sekarang yang jadi lawan dia udah banyak orang gitu, udah bukan saya sendiri. Dan saya nggak mau memprovokasi orang, membuat orang nyerang dia. Bahkan saya mengucapkan apresiasi, terima kasih yang sudah memaafkan dia. Udah mulai nggak ngeledek-ngeledek lagi, memang ada sih. Masih gayanya begini-begini, di muka keluarga selatan masih begini-begini. Saya Farhad gitu. Kalau misalnya ahli mengatakan kita satu suku, beda. Dia yang membedakan. Dia ngaku Makassar, dia nunjuk saya Bugis. Jadi ada 2 suku di Sulawesi yang sebenarnya suku ini adalah bersatu. Ya walaupun berbeda, tapi sama. Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin adat istiadat caranya, tapi rata-rata memiliki kesamaan, tapi namanya berbeda dari namanya. Meski Denny Sumargo sudah berdamai dengan kerukunan keluarga Sulawesi Selatan di Jakarta alias KKSS, hingga sudah meminta maaf kepada Farhad Abbas di hadapan awak media, namun hal itu tampaknya belum cukup bagi Farhad Abbas yang masih melihat Denny Sumargo masih terkesan arogan. Farhad bahkan mengatakan bahwa dirinya akan mencabut laporan polisi terhadap Denny Sumargo jika Denny mendatangi dirinya secara baik-baik dan meminta maaf dengan cara yang tidak terkesan arogan. Densu, ya tergantung Densu. Kalau dia masih begini ya berlanjut gitu kan. Tapi kalau dia begini ya beda. Ini tanah Jawa Densu, monggo. Bukan monggo, betul gak? Kita ini ngelapor, masa kita ngelapor kita bilang damai? Yang dilapor dong bilang kita damai ya baru. Betul gak? Kita udah dipermalukan orang. Lapor, damai, diketawain kita orang, betul nggak? Tapi kalau dia bilang, oke, kita damai Farhad, gitu kan? Dia bilang singkam manji, gitu kan? Sama kita ini sama-sama, kita sama berdiri tinggi, sama rendah duduk, nah itu mantap. Tapi kalau masih siri-sirna pace ya susah gitu. Ya kalau bicara etika itu, kalau orang minta maaf itu ya bukan begini, bukan terjauh kan? Adalah saatnya nanti. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.